Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali kita akan belajar di Yosua pasal yang ke-23 dari program Bible Everyday. Ini merupakan pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Jadi Yosua sudah mendekati hari-hari terakhir di masa kepemimpinannya. Kenapa? Dia sudah tua, dia sudah lanjut umur, tetapi keberhasilannya sungguh luar biasa. Dialah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dialah yang memerangi bangsa-bangsa Kanaan. Dan akhirnya seluruh wilayah Kanaan didiami oleh suku-suku Israel. Dan ketika dia sudah menjadi begitu tua, maka dia berbicara menjadi sebuah pidato perpisahan yang akan selalu diingat, akan selalu dicatat oleh bangsa Israel. Dan sampai hari ini apa yang disampaikan Yosua sungguh menjadi berkat bagi kita. Pidato perpisahan macam apa yang disampaikan kepada bangsa Israel oleh Yosua ini? Yang jelas Yosua sudah menyatakan bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan menggenapi apa yang pernah dijanjikan kepada bangsa Israel. Coba baca ayat yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Jadi Tuhan berjanji dan semuanya digenapi. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi dari segala janji Tuhan itu. Yosua berhasil membawa bangsa Israel mengalami penggenapan seluruh janji Allah itu. Lalu kemudian Yosua menyampaikan pesan kepada mereka. Mereka sudah mendapatkan yang baik, mereka sudah mengecap di tempat yang terbaik, tanah yang penuh dengan berkat, tanah yang penuh dengan susu madu. Apa nasihat Yosua? Apa peringatan Yosua bagi bangsa Israel? Ayat yang ke-6, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hal yang pertama yang Yosua ingatkan, memelihara hukum Tuhan, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kalau sungguh-sungguh melekat dengan ketetapan Tuhan, melekat dengan Taurat Tuhan, menjadikan Taurat Tuhan yang mengatur hidup mereka, tidak berpaling kepada yang lain, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka perjalanan mereka dibuat berhasil dan mereka akan beruntung di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pesan yang kedua adalah supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Bagaimanapun juga tidak bisa 100% rupanya penduduk asli Kanaan itu dihalau. Beberapa masih tinggal bersama dengan mereka. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, mereka menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bekerja paksa buat bangsa Israel. Jadi mereka hidup berdampingan dengan suku-suku Kanaan ini. Maka Yosua kasih pesan, jangan sampai mereka bergaul dengan bangsa-bangsa Kanaan yang masih tinggal itu. Kenapa? Itu bisa menjadi jerat bagi mereka. Mereka pikir itu hal yang biasa. Secara materi itu sangat menguntungkan mereka karena mereka mendapatkan kerja gratis bagi mereka. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada mereka semuanya, jangan bergaul. Ini berbicara bagi kita, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Jangan bergaul dengan yang namanya dosa, karena itu bisa menjadi jerat bagi kita di kelak kemudian hari. Ayat
yang ke-11, ini perintah Yosua juga, peringatan Yosua. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Tidak cukup hanya mengasihi Tuhan, tapi bertekun mengasihi Tuhan. Artinya konsisten dari waktu ke waktu mengasihi Tuhan. Maka kita juga sama, ibu bapak saudara semuanya. Pengiringan kepada Kristus mestinya tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu kita mengasihi Dia, tapi bertekunlah dalam mengasihi Tuhan. Dan tidak hanya sekedar memberikan peringatan, memberikan nasihat, tapi dengan tegas Yosua juga menyampaikan kepada bangsa Israel seperti ini. Sebab jika kamu berbalik, ayat 12, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan sudah mengingatkan seperti ini. Kalau masih bergaul dengan bangsa Kanaan ini, kalau kawin mengawin, kalau mereka mengikuti pola gaya hidup mereka, maka mereka akan menjadi jerat, maka mereka justru akan menjadi cambuk bagi lambungnya dan duri di matanya, sampai bangsa Israel binasa di tempat tanah yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan mau berkata seperti ini, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jangan sampai yang terbaik ini hancur berantakan gara-gara mereka kompromi dengan dosa. Ibu bapak saudara semuanya, apa aplikasinya dalam hidup kita? Bukankah dalam hidup ini seringkali Tuhan sudah menyatakan berkat yang terbaik bagi kita? Tuhan sudah membuat keadaan yang begitu indah, kehidupan yang begitu indah untuk kita jalani. Tapi jangan sampai hanya gara-gara kita kompromi dengan dosa, maka itu menghancurkan segala tanah yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sesuatu yang kita bangun dengan susah payah akhirnya hancur berantakan. Pikirkan ini, banyak pernikahan sudah dibangun demikian luar biasa dari awal, pernikahan yang berjalan sedemikian harmonis, tetapi di tengah jalan tiba-tiba ketika dia kompromi dengan dosa, dia mulai melirik wanita lain atau pria lain, terjadi perselingkuhan, maka semua yang sudah dibangun dengan susah payah akhirnya hancur seketika. Rumah tangganya hancur, anak-anaknya kepahitan dengan mereka, keluarganya hancur berantakan, belum lagi bisnis pekerjaannya juga terganggu, menjadi kacau dan seterusnya. Bukankah sia-sia jika sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu yang baik, akhirnya hancur berantakan gara-gara mereka tidak berpaut kepada Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, Yosua pasal yang ke-23 kita sudah pelajari sama-sama. Dan saya kasih bonus kepada Anda berupa sebuah pertanyaan yang masuk di YouTube Refresh Your Spirit. Ini pertanyaan saya ingin tanggapi dan berikan sedikit komentar. Saya punya bos yang memberi pemahaman kepada karyawannya untuk melakukan hal yang sedikit curang dan bohong kepada para pelanggan itu. Itu tidak apa-apa. Karena kalau mau hidup jujur dan suci, ya jangan kerja seperti ini, tapi jadilah pendeta. Hati saya nggak setuju tentang hal ini, tapi diam saja. Jadi rupanya penonton daripada Refresh Your Spirit ini, video ini menceritakan bahwa dia punya atasan, dia punya bos yang punya konsep, punya pikir bahwa bohong-bohong dikit tidak apa-apa. Kalau kerja tidak bisa jujur. Kalau jujur ya jadi aja pendeta, tidak cocok. Jadi pengusaha tidak cocok. Jadi orang yang berada di tempat kerja. Seolah-olah kalau mau berhasil curang harus, jujur jangan. Karena jujur tidak mungkin berhasil. Seolah-olah bos ini punya cara pandang seperti itu. Bagaimana saya menanggapinya? Ibu bapak saudara semuanya, jelas dia tidak mengerti prinsip daripada firman Tuhan yang menyatakan keberhasilan itu justru didapat dari kejujuran. Banyak orang punya cara pikir yang terbalik. Mereka pikir kalau jujur tidak bisa berhasil, kalau curang jalan mereka untuk berhasil itu terbuka lebar. Itu prinsip yang sangat kebalik. Anda coba amati.
perusahaan mana yang jujur dan perusahaan mana yang curang. Dan sekarang lihat, bagaimana dengan perusahaan yang jujur itu? Dia punya integritas, dia bisa dipercaya. Dan bagaimana perusahaan yang curang? Perusahaan yang tipu-tipu dikit nggak apa-apa. Saya tanya, sampai hari ini mana yang bertahan? Kita tidak usah bicara soal rohani, kita bicara secara universal saja. Mereka yang jujur, perusahaan itu bertahan dengan lama. Dan mereka perusahaan yang curang, yang menghalalkan segala cara, tipu-tipu dikit tidak apa-apa, perusahaan itu mungkin hari ini Anda sudah tidak dengar lagi. Kenapa? Karena prinsip kejujuran itu berlaku universal. Apa yang Alkitab katakan, orang yang jujur itu bisa dipercaya dan orang akan dirusak oleh kecurangannya sendiri. Maka saya hanya bisa berkomentar seperti ini. Ini bukan soal kalau orang yang mau terlibat dalam dunia kerja, ya harus curang, kalau mau jujur jadi pendeta saja. Enggak seperti itu. Semua orang harus menjadi jujur. Jadi jujur ini bukan hanya area punyanya pendeta, hamba Tuhan. Tidak. Semua orang harus jujur. Kenapa jujur? Karena kalau kita jujur, kita bisa dipercaya. Dan Alkitab katakan orang yang dipercaya akan mendapatkan banyak berkat. Sebaliknya, orang yang curang pasti satu kali kena batunya. Dan apa yang dibangun dengan susah payah, karena didasari dengan kecurangan, itu fondasi yang sangat rapuh. Bisa habis dalam seketika. Karyawan juga sama. Mau jadi karyawan yang jujur atau karyawan yang curang. Karyawan yang jujur, mungkin dia naiknya mungkin bertahap. Tidak bisa langsung meroket. Curang, dia mungkin curang memanipulasi data, curang melakukan ini itu, dan terlihat semuanya kelihatan bagus. Tetapi coba yang bertahan yang mana? Percayalah prinsip Alkitab, percayalah apa yang dikatakan firman, itu ya dan amin, dan relevan di zaman sekarang. Orang yang jujur adalah orang yang mendapatkan banyak berkat, bukan sebaliknya. Saya kira mungkin jawaban ini mungkin bisa Anda menjadi berkat bagi Anda, dan silakan buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar-komentar yang menarik yang saya rasa perlu saya bahas, nanti mungkin bisa saya akan upload di video-video di sela-sela Bible Everyday ini. Tuhan berkati kita semuanya.